Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Terima kasih buat Detik yang sudah membuat sebuah acara namanya Demi Indonesia, yang ini rangkaian dari 8 Oktober, Sumpah Pemuda. Barangkali gini, saya singkat aja. Saya tadi bilang sama teman-teman, rasanya lebih enak kalau kita bicara sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman untuk ketahui. Jadi barangkali lebih banyak bertanya daripada kita ngomong sendiri apa yang ada di pikiran kita. Tapi sederhananya, kalau kita bicara Indonesia, saya rasa ada 2 level percakapan. Buat kita di ruangan ini, apalagi buat yang bisa disebut generasi baru. 2 level, apa? Pertama adalah level publik, level Indonesia, skala makro. Yang kedua ada skala mikro, skala pribadi, kita-kita, masing-masing pribadi. Ke depan, skala makro, apa yang menjadi tantangan bagi kita? Kita memperingati Sumpah Pemuda, menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia dalam artian apa? Dalam artian sebuah bangsa. Kita menyatakan satu bangsa, satu tanah air. Kita juga menyatakan kita tidak akan resesi. Tepuk tangan untuk ekonomi. Ini bicara betul. Jadi kita mesti bangga. Memang betul kita harus waspada. Tapi kita pastikan bahwa jika kita terus mengkonsumsi produk-produk kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jika kita berwisata di Indonesia aja, bayangin World Economic Forum sudah menyatakan Indonesia ini di atas Malaysia, Thailand, Vietnam di segi indeks kepariwisataannya. Tapi kalau kita nggak berwisata di Indonesia saja, siapa lagi? Jadi saya baru dari Labuan Bajo, you guys mesti rasain sekarang bahwa Labuan Bajo sudah destinasi kelas dunia. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang. Kalau mau healing, refreshing, benerin feeling, yang gak bikin pening, apalagi kantong kering, itu berwisata di Indonesia. Tepuk tangan buat Indonesia. Saya melihat 2004 barang-barang, padahal barang-barang itu kalau kuantitasnya besar nanti Pak Budi pasti cerita. Itu bisa diindustrialisasi. Nah ini juga sama. Kita dorong pengadaan BUMN yang di bawah 200 juta untuk UMKM. Ya, top 5-nya ada alat tulis, makanan, furniture, sewa mobil dan lain-lain. UMKM. Nilai transaksinya sudah 18 triliun. Ini yang kita dorong. Kita fokus. Kita bicara kebahagiaan. Kalau versi sebagian orang membahagiakan diri sendiri. Tetapi menurut saya kita harus belajar dari Rafiq. Kita bergotong royong sehingga pertumbuhan ekonomi kita tetap 5%. Dan saya rasa lebih nikmat. Kita bahagia, tapi kalau kita membahagiakan orang lain lebih bahagia lagi. Percaya. Belanja harus pas, jalan-jalan pas, ya. Tapi juga mesti nabung. Dan kalau ada bisa bantu. People to people movement itulah kekuatan Indonesia. Di mana founding father kita, fondasi kita sejak dulu namanya gotong royong. Jangan pernah ubah itu. Jangan lihat karena perbedaan kita langsung bilang tadi yang Mas Alvito bilang, kamu, Anda, saya, tapi kami, itu yang harus didorong. Indonesia. Supaya apa? Tadi mimpi kalian semua. 2045 kita menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. Ranking 4 atau 5, tugasnya kalian nanti. Ini masa depan kalian. Hari ini segitiga kita perfect. Middle class-nya banyak, growing, ekonominya tumbuh, anak mudanya banyak. Tapi 2038 piramidanya akan kembali. Yang tua lebih banyak, termasuk yang di depan saya. Ya, seperti Jepang sekarang. Nah itulah kenapa people to people movement harus kita jaga. Insya Allah harus yakin Indonesia menjadi negara besar. Terima kasih. Mudah, tapi juga bagaimana kita mencapai kebahagiaan.
Bahagia itu adalah hidup yang seimbang. Saya sering menyebutkan di dalam media sosial saya, bahagia itu sederhana. Kalau Anda ruwet, pasti nggak bahagia. Bener kan? Mau kaya, mau miskin, mau menengah, kalau Anda ruwet pasti nggak bahagia. Dilihat dari cara bicaranya aja, kalau ruwet itu pasti nggak bahagia. Bahagia kalau kita bisa menjaga antara cita-cita, ekspektasi, hope dengan reality. Orang yang punya hope-nya tinggi, ekspektasi realitasnya ada di bawah, dia harus turun atau dia kemudian melolong-lolong. Kalau Anda terlalu bawah sementara sebetulnya realita bisa di atas, Anda merasa tertinggal dari orang lain. So basically, Indonesia kalau mau bahagia, kita sudah punya cita-cita. Dan cita-cita itu bisa dicapai, karena kita juga lihat ada negara yang bisa mencapai hampir sama tadi, ingin menjadi negara maju, makmur, adil. Ada negara yang fail. Nah, kita kalau ingin mencapai cita-cita, ekspektasi kita sudah dibuat, realitanya kemudian kita bangun untuk mencapai cita-cita itu. Disitulah kita akan mencapai bahagia. Terakhir, ini terakhir yang terakhir ya. Terakhir, bahagia itu kalau Anda hatinya bersih. Jadi kalau yang suka hoax, suka iri, dengki, nyinyir, enggak, kalau nyinyir itu bahasa politik soalnya. Kalau iri, dengki itu bahasa pergaulan biasa. Anda pasti tidak bahagia. No matter di mana posisi Anda, mau paling tinggi, mau di nomor 2, nomor 3, di tengah. Dan saya hampir yakin ini tidak hanya bahasa biasa pergaulan dalam sosial, ekonomi, politik, hukum. That's exactly bersih, termasuk kalau dalam mengelola keuangan, integritas dan tidak korupsi, itu bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Mulyani paparannya. Ya, seperti saya katakan tadi, banyak yang penting-penting ya. Jadi demi Indonesia ini adalah bagaimana agar kebahagiaan bangsa ini kita harus urut. Indikator pembangunan akhir-akhir ini sudah mulai bergeser, tidak hanya fisik, tidak hanya kesuksesan di bidang pembangunan materialistik saja, tetapi pembangunan di bidang spiritual dan kebahagiaan menjadi indikator di dalam sukses pembangunan. Nah, kebahagiaan yang kita kejar dalam artian adalah kebutuhan minimum masyarakat bangsa ini terpenuhi. Itulah kebahagiaan sejati dari perjuangan pemerintah dan politik di tanah air. Partisipasi tentu dibutuhkan, keikutsertaan harus. Makanya selagi muda jangan diam, boleh kita kritik, boleh kita marah, tapi kita harus terlibat menjadi bagian dari mewujudkan kebahagiaan. Jadi kalau Bu Sri Mulyani berhasil menjaga harga sampai terjangkau, itulah namanya kebahagiaan yang sesungguhnya buat bangsa ini. Terjangkaunya semua. Saya juga menemukan fakta baru bahwa di banyak negara, Tokyo, London, New York, semua tidak ada yang murah. Semua makan mahal, tempat tinggal mahal, semua mahal. Apakah kemajuan itu hanya sampai di situ? Saya kira kemajuan dan kebahagiaan yang tertinggi adalah alhamdulillah semua harga-harga murah untuk rakyat bisa terjangkau dengan baik. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita siapkan untuk mengantisipasi keadaan. Dan kita semua harus dalam satu barisan untuk menghadapi tantangan itu demi Indonesia. Apalagi momentumnya adalah Sumpah Pemuda pada hari ini. Oleh karena itu saya sangat bangga dan ikut bersyukur bisa hadir bersama-sama dalam suatu acara yang langka dan sangat membanggakan. Tepuk tangan untuk Dekom. Gus Muhaimin, Indonesia akan bahagia jika, jawabannya
rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya. KPDS, Indonesia akan bahagia jika sehat. Baik, Indonesia bahagia jika menekan kesenjangan. Indonesia bahagia jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menteri keuangan sehat. Terima kasih sekali lagi Bu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir, Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Muhaimin Iskandar, nama-nama luar biasa dan kita banyak belajar dari mereka hari ini. Demi Indonesia kita dengarkan mereka dan kita akan laksanakan apa yang menjadi arahan dari mereka. Terima kasih sekali lagi kita berikan aplaus. Bahkan ini datang dari Bogor. Silakan Kak, kita berikan aplaus untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam minggu yang cerah ceria ini kita bisa hadir. Saya ingin satu poin saja dielaborasi tentang kelemahan kita di Indonesia. Apa itu kelemahannya? Terlalu mudah bertahan terhadap segala urusan. Okay? Nah, jadi hidup itu selalu ada baik dan ada buruk. Itulah kenapa diciptakan dikotomi, ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan, dan lain sebagainya. Hidup juga ada bahagia, ada sedihnya. Contoh, saya bahagia karena 2 minggu lalu Ibu Cinta lulus doktor di Unpad, alhamdulillah. IP-nya straight A4, cum laude, alhamdulillah. Di balik kualitas sukses, ada suami yang dicuekin malam-malam hari. Nah itu sedihnya itu aja. Tapi sudah berlalu. Nah, jadi saya bicara hal baik dulu ya. Di manakah negeri paling indah di dunia? Menurut survei adalah Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Sandi. Natural beauty kita di voting warga global sebagai negeri yang paling indah. Tinggal manusianya bikin keren, bikin nilai tambah dan lain sebagainya. Saya bicara survei, ya, bukan survei politik. Kalau survei politik saya objek bersama Mas Anies dan Mas Sandi. Saya bicara survei secara umum. Yang kedua, tadi negerinya indah. Di manakah pemuda-pemuda yang paling optimis sedunia? Ranking 1 adalah pemuda Indonesia. Tepuk tangan untuk pemuda ini. Teman-teman semua, anak-anak muda dan emak-emak, Indonesia ekonomi kreatifnya sekarang nomor 3 terbesar di dunia. Hanya kalah dari Amerika dengan Hollywood dan country music. Kedua adalah Korea dengan K-pop dan drakor. Indonesia merangsek di posisi 3 dari kontribusinya terhadap PDB ekonomi Indonesia. Kita sekarang dengan kekuatan, kalau Korea punya drakor, kita punya drakor, drama horor. Kalau Korea punya K-pop, kita punya D-pop, dangdut koplo. Mobil itu sudah kita hitung. Dari kami kira-kira bukan kira kita mau stop produksi mobil pembaca. Bang, untuk penyetokan ekspor bingung kok bang jadi Apa itu? Jadi cawapres. Kamu jadi presidennya saya. Nah saya sudah bilang saya nggak mungkin. Saya 2024 gitu. cukup apa nih Pak? Saya sudah bilang tadi, saya akan Pak Edi, tapi Anda akan lihat nanti Kan Pak udah selesai Pak akuisisinya. apa?